Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA, kita mulai dari bab 1 ya. Bab 1 itu mengenai, bisa kalian lihat di buku paket ya. Di buku paket itu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, jadi konsep awalnya kita harus tahu dulu apa itu gerak. Nah, sebelum kita mengetahui itu apa yang namanya gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kita harus tahu dulu konsep dari gerak itu apa. Kemudian kalian juga harus mengetahui istilah-istilah yang ada dalam fisika seperti titik acuan, kemudian perpindahan, ada lagi jarak, ada lagi perpindahan, kemudian perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, mengapa sih benda dapat dikatakan bergerak? Nah, apa sih itu gerak? Nah, di sini kalian bisa mengetahui bahwa pengertian gerak itu adalah kalau mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, di situ apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Jadi, kalau benda itu diam, nah berarti itu adalah titik acuan suatu benda. Nah, kemudian kalau dia bergerak, nah berarti posisi awal ketika dia mulai bergerak, nah itu adalah dinamakan dengan titik acuan. Nah, kemudian ketika benda itu bergerak, maka dia akan melalui jalan yang dia tempuh. Nah, itu yang disebut dengan lintasan. Di mana lintasan itu adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika dia bergerak. Nah, itu disebut dengan lintasan. Nah, kemudian ada lagi istilah jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan itu kalian harus bisa membedakan antara jarak dengan perpindahan. Misalkan, kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kalian kembali lagi ke rumah. Nah, berapakah jaraknya? Kalau dari rumah ke sekolah misalkan 200 meter, maka kembali laginya juga kalau menempuh jalan yang sama berarti 200 meter. Maka jaraknya sama dengan 200 ditambah dengan 200 sama dengan 400 meter. Tapi apakah perpindahannya sama? Nah, di sini harus bedakan antara jarak dengan perpindahan. Kalau dari rumah ke sekolah itu 200 meter, maka dari sekolah ke rumah 200 meter juga. Maka perpindahannya berapa? Nah, kalau perpindahan ini kalian harus memperhatikan arahnya. Kalau misalkan kita gambarkan dari rumah ke sekolah itu arahnya ke kanan, maka kalau dari sekolah ke rumah itu arahnya ke kiri, berlawanan arah. Berarti kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif ya. Berarti kalau dia mulai bergerak dari rumah ke sekolah berarti itu positif 200. Kalau dia kembali dari sekolah ke rumah berarti negatif 200. Maka perpindahannya sama dengan 200 dikurang dengan 200 sama dengan 0. Jadi meskipun kamu bergerak, tetapi perpindahan yang kamu lakukan itu sama dengan 0. Nah, atau istilah lainnya, kamu itu berpindah nggak? Pindah nggak dari rumah ke sekolah? Nggak, hanya sementara ya. Rumah kamu tetap di rumah kamu. Jadi tidak ada perpindahan, kamu tetap di rumah. Nah, itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jaraknya yang kamu tempuh tadi dijumlahkan 200 tambah 200, tapi kalau perpindahan karena berlawanan arah atau berbeda arahnya, maka 200 dikurang dengan 200 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian juga harus bisa membedakan antara kelajuan dan
kecepatan. Nah, di sini kalian bisa lihat atau kalian bisa searching ya, kelajuan itu adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Jadi kalau kelajuan itu berapa jaraknya, kemudian berapa waktu yang dia lalui tanpa memperhatikan arahnya. Tetapi kalau kecepatan, ini adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Nah, kalau kalian masih bingung, nah kita bisa lihat dari sini ya. Kita punya suatu rumus. Nah, di sini kita bisa lihat kecepatan dan kelajuan itu sama dengan V. V itu sama dengan S per T, di mana P sama dengan kecepatan, kemudian S sama dengan jarak ya, kemudian T sama dengan waktu. Nah, jarak itu satuannya adalah meter. Kemudian waktu sama dengan satuannya adalah sekon. Maka kecepatannya meter per sekon, atau ini kan S dibagi dengan T, berarti meter per sekon. Nah, kita ambil contoh ya di sini. Ibu punya contoh. Nah, di sini ada ini rumusnya ya, V sama dengan S per T. Kemudian di sini kita ambil suatu contoh. Nah, misalkan ada sebuah mobil bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ini artinya apa? Nah, ini berarti dalam setiap sekon mobil tersebut menempuh jarak yang sama, yaitu 15 meter. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat tabel. Nah, di sini tabelnya ada waktu dan jarak. Sebelum bergerak maka jaraknya 0, waktunya juga 0. Nah, detik pertama, nah di sini detik pertama dia menempuh jarak 15 meter dalam waktu 1 detik ya. Nah, kemudian detik berikutnya berarti jaraknya sama 15 meter. Berarti untuk detik yang kedua dia akan menempuh sebanyak 30 meter. Nah, begitu juga seterusnya ya sampai detik ke-7. Berarti setiap detiknya dia akan bertambah 15 meter, 15 meter, 15 meter sampai akhirnya dia menempuh jarak 105 meter dalam waktu 7 detik. Nah, kalau kalian lihat contoh ini, maka kalian bisa lihat tabelnya. Nah, tabel hubungan antara jarak dengan waktu. Di X-nya itu adalah jarak, X-nya itu adalah waktu, Y-nya adalah jarak, ya. Nah, di situ kita bisa memperoleh garis lurus. Nah, kamu bisa lihat berapapun jarak yang ditempuh pasti akan memiliki kecepatan yang sama. Misalkan di situ pada detik ke berapa tadi teh? Pada detik ke-7 atau pada detik yang keempat. Nah, maka di situ kita menempuh jarak sebanyak
60 meter. Maka berapa kecepatannya? Nanti kecepatannya S per T. Jaraknya itu adalah 60 meter dibagi dengan T-nya adalah 4 sekon, sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 meter per sekon. Nah, gitu ya. Nah, dari contoh tersebut, Ibu harap kalian bisa memahami satu rumus yang Ibu berikan, yaitu rumus kecepatan, di mana simbolnya adalah V sama dengan S per T. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, selanjutnya, setelah kalian mengetahui konsep gerak dan konsep kecepatan, maka Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Dan Ibu harap kalian ditulis atau dicatat di buku tulis kalian masing-masing, jangan di kertas satu lembar ya. Nanti tugasnya kalian kumpulkan, dan setiap tugas yang Ibu berikan kalian foto dan upload di Google Classroom. Tapi jangan di WA ya. Kalau di WA nanti akan bertumpuk, tapi kalau di Google Classroom nanti kita bisa melihat tugas kalian yang diberikan, yang Ibu berikan. Nah, untuk yang belum bisa bergabung, maka tugasnya bisa dititipkan ke teman kalian yang sudah dapat bergabung di Classroom. Dititipkan saja, tapi dikasih nama di foto kalian masing-masing. Jadi ditulis nama, kemudian tugasnya apa, kemudian kalian foto dan kalian upload di Classroom ya. Yang tidak punya aplikasi Classroom, kalian bisa titipkan ke temannya dan dikasih nama masing-masing. Nah, demikian dulu untuk pertemuan pertama kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa secepatnya mengerjakan tugas yang Ibu akan berikan. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.